Simak hingga selesai. Kali ini kita akan membahas salah satu weton yang paling unik dan penuh potensi. Selasa Pahing. Mungkin banyak dari Anda yang lahir di weton ini merasa hidupnya itu serba paradoks. Di satu sisi, potensi rezekinya terasa besar, tapi kok di sisi lain, uang rasanya nggak pernah betah lama-lama. Kalau Anda merasakan hal yang sama, semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Apakah Anda seorang Selasa Pahing yang sering heran? Kenapa rezeki rasanya cuma numpang lewat, kayak debu yang ditiup angin? Banyak yang enggak sadar, di balik potensi besar itu, ada sebuah filosofi Jawa yang menggambarkan watak penghalang rezeki yang disebut lebu katiup angin. Watak inilah yang konon membuat uang jadi susah nempel. Di video ini, kita akan bongkar caranya bagaimana mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan terbesar untuk menarik rezeki. Jadi, pastikan Anda nonton sampai selesai. Membedah potensi dan penghalang Selasa Pahing. Sedulurku, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut sistem perhitungan dalam kitab Primbon Jawa, weton Selasa Pahing ini punya jumlah neptu yang lumayan besar. 11 yaitu 12. Angka ini adalah hasil penjumlahan nilai hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9. Neptu 12 ini dalam kepercayaan Jawa melambangkan energi yang kuat, menandakan adanya potensi yang luar biasa. Pemilik weton ini sering digambarkan berada di bawah naungan watak inti aras kembang. Coba bayangkan sekuntum bunga yang sedang mekar, indah, dan menarik perhatian. Begitulah pesona alami seorang Selasa Pahing. Mereka punya aura yang memikat, berwibawa, dan gampang bikin orang lain simpati. Inilah modal utama kerezekian mereka. Banyak yang percaya bahwa alam semesta seolah mendukung jalan rezeki mereka. Tapi, di balik pesona aras kembang, ada bara api dari pasaran Pahing. Dalam beberapa tafsir, Pahing adalah simbol api yang menyala. Ini memberi mereka semangat membara dan jiwa kepemimpinan. Tapi, api yang tidak dikendalikan bisa membakar, kan? Nah, dari sinilah masalahnya seringkali muncul tanpa disadari. Penghalang utama inilah yang oleh para leluhur sering diibaratkan sebagai watak lebu katiup angin. Ini sebetulnya sebuah metafora tentang cara kerja rezeki mereka. Lebu itu debu, katiup angin ya tertiup angin. Uang dan kesempatan yang datang seringkali langsung hilang, beterbangan entah kemana, persis seperti debu yang tersapu angin. Kenapa begitu? Karena dalam tafsir ini, energi api Pahing sering termanifestasi menjadi sifat boros, impulsif, dan enggak tegaan. Lihat teman atau saudara lagi susah, tanpa pikir panjang, langsung bantu habis-habisan. Lihat barang yang disuka, keinginan untuk punya langsung meledak. Keputusan finansial seringkali dibuat berdasarkan perasaan, bukan perhitungan. Hasilnya, mau sebesar apapun pemasukan, selalu saja ada jalan keluarnya. Nabung susah,
dan malah sering pusing sendiri di akhir bulan. Padahal gajinya sebenarnya lebih dari cukup. Inilah paradoks yang menyakitkan. Potensi rezeki besar, tapi dompet seringkali nggak bersahabat. Lapisan penghalang lainnya. Ternyata, lebu katiup angin ini nggak sendirian. Menurut ilmu titen para leluhur, ada dua watak bayangan lain yang dalam beberapa tafsir bisa memperburuk keadaan bagi Selasa Pahing. Pertama adalah watak yang bisa diartikan sebagai satria wirang. Satria itu ksatria, cocok dengan jiwa pemimpin mereka. Tapi wirang artinya menanggung malu atau terluka. Ini gambaran seorang pemimpin gagah yang punya kelemahan fatal, keras kepala dan suka membantah. Aura aras kembang. Mereka memang bikin orang tertarik, tapi sifat sulit menerima nasihat inilah yang kadang merusak hubungan kerja. Mereka bisa debat kusir cuma buat mempertahankan pendapat, yang akhirnya bikin rekan bisnis atau atasan jadi nggak nyaman. Peluang emas pun bisa lepas karena konflik yang nggak perlu. Penghalang kedua, yang konon menjadi tantangan berat di usia produktif sekitar 25 hingga 30 tahun, adalah naungan yang disebut rakam kala tinantang. Kala artinya bahaya, dan tinantang berarti ditantang. Rakam ini diyakini memberi keberanian luar biasa. Tapi di sisi lain, juga membawa godaan untuk bermalas-malasan dan menunda pekerjaan. Menurut ramalan Primbon, di usia emas ini, banyak Selasa Pahing justru harus melawan rasa malas yang datang tiba-tiba. Semangat yang awalnya menggebu bisa padam begitu saja. Proyek penting ditunda, peluang dilewatkan hanya karena lagi nggak mood. Pertarungan melawan diri sendiri inilah yang kalau sampai kalah, dampaknya adalah rezeki yang mandek. Jadi, bisa kita lihat ya, sedulurku. Dalam kacamata kepercayaan ini, kombinasi borosnya lebu katiup angin, ego dari satria wirang, dan kemalasan dari kala tinantang bisa menciptakan badai yang menghalangi pintu rezeki. Mungkin setelah mendengar semua itu, ada yang jadi pesimis. Apa ini takdir yang enggak bisa diubah? Tentu saja tidak. Leluhur kita mewariskan ilmu ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi kita peta, supaya kita tahu di mana letak rintangannya dan bagaimana cara melewatinya. Ingat, api dari pasaran Pahing itu bisa jadi sumber masalah, tapi juga sumber kekuatan. Api yang membakar rumah itu api yang sama untuk memasak makanan lezat. Artinya, kelemahan Anda sebenarnya adalah kekuatan besar yang belum dijinakkan. Sifat boros Anda itu cerminan dari jiwa sosial yang tinggi. Sifat keras kepala Anda itu cerminan dari pendirian yang kuat. Dan rasa malas yang sesekali muncul itu bisa jadi sinyal kalau tubuh dan pikiran butuh istirahat untuk mengumpulkan energi baru. Kuncinya bukan menghilangkan, tapi mengendalikan. Mengubahnya dari musuh dalam selimut, menjadi sahabat setia untuk menjemput rezeki. Sekarang kita masuk ke bagian intinya.
Bagaimana cara menjinakkan api dalam diri Anda? Untuk menaklukkan tantangan dari luar, kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Inilah beberapa latihan mental yang bisa diadaptasi dari kearifan leluhur untuk membantu mengendalikan gejolak dari dalam. Solusi pertama, latihan kesadaran diri, mindfulness. Langkah paling awal adalah sadar. Akui kalau sifat boros dan impulsif itu ada dan jadi penghalang. Setelah sadar, coba latih mindfulness atau kesadaran penuh. Setiap kali muncul keinginan kuat untuk belanja atau mengambil keputusan mendadak, ambil jeda, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Latihan ini adalah cara modern untuk mendinginkan gejolak api dalam diri, melatih kesabaran, dan mengendalikan nafsu. Solusi kedua, anggaran kebaikan yang terencana. Rasa iba yang tak terkendali dari lebu katiup angin bisa diarahkan menjadi sesuatu yang positif dan terukur. Coba buat anggaran kebaikan setiap bulannya. Tentukan jumlah pasti yang ingin Anda sisihkan untuk membantu orang lain atau bersedekah. Dengan begitu, hasrat memberi Anda tersalurkan secara bijaksana tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Ini mengubah impulsivitas menjadi kedermawanan yang terencana. Solusi ketiga, jurnal refleksi diri. Pesona aras kembang Anda adalah aset. Agar tidak dirusak oleh ego satria wirang, Anda perlu menjaga kejernihan pikiran. Coba luangkan waktu 10 menit setiap malam untuk menulis jurnal. Tuliskan tantangan hari ini, terutama saat Anda merasa keras kepala atau sulit menerima masukan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari interaksi tadi? Proses ini membantu membersihkan energi negatif berupa ego, membuat pola pikir lebih jernih, sehingga pesona dan wibawa Anda bisa bersinar secara lebih alami. Setelah batin ditata, saatnya kita terapkan strategi praktis. Inilah cara mengubah filosofi primbon menjadi aksi nyata. Solusi keempat, modifikasi aturan keuangan 50-30-20. Sifat boros perlu dilawan dengan sistem. Anda bisa mencoba mengadaptasi aturan keuangan populer, tapi dengan modifikasi khusus untuk Selasa Pahing. 50% untuk tabungan and investasi, wajib aman. Begitu terima gaji, langsung amankan setengahnya. Pindahkan ke rekening tanpa kartu ATM atau langsung belikan emas. Ini adalah benteng utama melawan godaan lebu katiup angin. 30% untuk kebutuhan and modal usaha. Alokasikan ini untuk kebutuhan sehari-hari, tagihan, dan yang penting, untuk modal mengembangkan usaha atau skill baru. 10% untuk dana sosial and keinginan. Nah, ini pos untuk menjinakkan sifat boros Anda. Anggarkan 10% ini secara sadar untuk traktir teman, sedekah spontan, atau beli barang yang Anda inginkan. Dengan adanya budget khusus,
Anda bisa tetap bersosialisasi tanpa merusak keuangan utama. Solusi kelima, pilih arena yang tepat. Banyak yang percaya energi Selasa Pahing lebih bersinar ketika mereka tidak terikat sebagai bawahan karena watak Satria Wirang yang suka membantah. Pekerjaan seperti wirausaha, pedagang, atau profesi mandiri lainnya seringkali dianggap cocok. Di sini, sifat keras kepala Anda bisa menjadi keteguhan visi. Manfaatkan juga hari Selasa Pahing sebagai hari keramat untuk negosiasi penting. Karena dipercaya energi alam semesta sedang selaras dengan Anda. Solusi keenam, harmonisasi energi lewat pasangan. Menurut salah satu perhitungan jodoh dalam Primbon, energi seseorang bisa lebih stabil dengan pasangan yang tepat. Untuk Neptu 12, Selasa Pahing, pasangan dengan jumlah Neptu 12 atau 17 sering dianggap serasi. Pasangan yang cocok dipercaya bisa menjadi rem alami bagi sifat impulsif dan penasihat bijak yang mampu menenangkan ego Anda. Call to action. Sedulur-sedulurku, setiap poin tadi adalah kunci. Sekarang, giliran Anda. Bagaimana pengalaman Anda yang lahir di Selasa Pahing? Apakah Anda juga merasakan paradoks rezeki ini? Tulis pengalaman dan weton Anda di kolom komentar. Yuk kita diskusi dan saling berbagi pencerahan. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Biar Anda nggak ketinggalan saat kita membahas rahasia weton-weton lainnya. Kesimpulan. Sebagai penutup, ingat selalu, sedulurku. Lahir sebagai Selasa Pahing itu bukan kutukan, tapi anugerah dengan ujiannya sendiri. Watak lebu katiup angin, Satria Wirang, dan kala tinantang bukanlah takdir mati, melainkan tantangan yang bisa ditaklukkan. Anggap saja mereka naga penjaga harta karun. Jinakkan naga itu, maka harta karun rezeki yang berkah dan melimpah akan menjadi milik Anda. Anda sudah dibekali pesona aras kembang dan api semangat pahing. Tinggal bagaimana Anda menggunakannya dengan bijaksana. Semoga semua sedulur pemilik weton Selasa Pahing dimudahkan jalannya, dibuka lebar-lebar pintu rezekinya, dan diberi kekuatan untuk mengubah setiap tantangan menjadi sumber berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.